Nah, terus yang berantem, tarung macam-macam, gobrak, jatuh, berumbrang, nah itulah yang namanya settingannya di situ. Ya, kalau nggak terima datang ke sini. Ya, benar-benar dukun asli kalau Pak Sugi ya. Hingga wajar kalau misal tidak suka kepada Kang Ujang Bustami. Karena salah satu yang bakal diberantas mungkin nantinya Sugik Nur Raharja. Ketika dulu Sugik Nur Raharja menjadi dukun, ya mungkin kebiasaannya berbohong. Sehingga menyamakan dirinya dengan Kang Ujang Bustami. Sembarangan memakai nama Allah, menggunakan nama Allah. Itu kurang ajar saya kira. Dan saya nggak akan cabut itu, dan saya nggak usah sebut nama karena gini, mereka ada juga yang satu perguruan dengan saya juga banyak, dan kita masih jalin silaturahim, nggak apa-apa ya, cuman untuk itunya saya tetap hak batil gitu. Saya sudah ngambil pocongan berapa kemarin tuh, 4 apa bahkan bongkar keramik itu, wallahi itu keramiknya baru itu, wallahi itu ya, bukan saya yang masukkan ke dalam keramik itu ya, tapi itu settingan gitu kan, itu settingan kelas tinggi itu, nggak usah dibuka di sini. Oh ya sudah, begitu kasih air putih sembuh selesai kalau ahli ruqyah yang beneran. Tapi kalau ahli ruqyah yang settingan tadi itu, muntahnya sudah jadi konten, Beb. Nangisnya sudah jadi konten. Oh, kesurupannya bisa jadi konten. Itu aja bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kalian melihat video itu, kira-kira ada yang ganjil enggak itu? Kalimat per kalimatnya itu, rangkaian katanya. Jadi imajinasi busuk Bapak Sugik Nur Raharja ini yang biasa kemudian selalu memberikan narasi yang seenaknya, menilai orang, menuduh orang, kemudian berbohong. Padahal bisa jadi sebetulnya dia yang berbohong. Sebetulnya saya tidak ingin kemudian bercerita lagi mengenai dia. Tetapi kemudian banyak yang meminta saya untuk menanggapi masalah ini, dan itu ada yang mengirimkan link kepada saya karena dulu saya sempat ngomentari Sugik Nur, mungkin yang dibilang pertama komentar tentang giringan opini Sugik Nur kepada Kang Ujang Bustami, bahwa Kang Ujang Bustami itu melakukan settingan, mendatangi dukun, memerangi dukun, menumpas kemusyrikan, menumpas orang yang ingin menduakan Tuhan. Itu settingan. Bahkan mengatakan Sugik Nur kan, Kang Ujang Bustami ya berbohong. Mengatakan bahkan demi Allah dia berbohong. Nah, saya membalikkan itu, justru Sugik Nur yang berbohong. Karena belum melihat secara fakta dan nyatanya, belum melihat langsung bagaimana kronologisnya, bagaimana ketika Kang Ujang Bustami mendatangi dukun itu sudah mengatakan settingan, padahal kebenarannya belum tentu gitu loh. Oke, mungkin Sugik Nur Raharja sempat menjadi orang, bukan ustadz yang menggobati orang, saya kira benar-benar dukun asli kalau Pak Sugi ya. Hingga wajar kalau misal tidak suka kepada Kang Ujang Bustami, karena salah satu yang bakal diberantas mungkin nantinya Sugik Nur Raharja. Ketika dulu Sugik Nur Raharja menjadi dukun, ya mungkin kebiasaannya berbohong. Sehingga menyamakan dirinya dengan Kang Ujang Bustami. Ketiga, itu logikanya. Sugik Nur Raharja punya pengalaman itu. Namun kemudian Sugik Nur berbohong, nah Kang Ujang Bustami ini bisa jadi enggak. Ketika saya datang ke sana, memang beliau itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Jelas nasabnya, jelas keilmuannya. Saya melihat secara langsung bagaimana proses pengobatannya.
Nah, setelah itu kemarin-kemarin baru beberapa minggu lah, dia melakukan wawancara dengan, saya melihat tuh Habib Syahral dengan siapa tuh satu lagi nggak tahu. Dia membuat lagi narasi itu, dan saya katanya tidak akan mencabut bahasa ini, bahwa Kang Ujang Bustami itu settingan, kalau tidak suka ya datang ke sini katanya. Demi Allah, kata demi Allahnya diungkapkan lagi. Satu lagi nih saya tegaskan. Orang yang selalu mengatakan demi Allah di depan publik, di depan publik, ketika tidak dimintai untuk mengatakan demi Allah, maka orang itu sebetulnya kurang pede terhadap kebenaran yang dia ungkapkan. Takut apa yang dia ungkapkan itu publik menilai sebagai sebuah kebohongan. Hingga pada akhirnya membawalah nama Allah, ngeklaim nama Allah. Untuk kemudian, ya menebalkan kebenaran. Katakanlah ya. Menebalkan supaya orang lain memandang bahwa apa yang diucapkan oleh Sugeng Ngurah Harja adalah sebuah kebenaran. Sembarangan memakai nama Allah, menggunakan nama Allah. Itu kurang ajar saya kira. Ini mari kita telaah kata-katanya. Saya sudah membongkar keramik yang masih utuh. Demi Allah, saya tidak memasukkan pocongan, tapi memang ada pocongan. Ya, gimana ini? Jadi kemudian kalimatnya ini kontradiktif antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tapi itu settingan katanya. Tapi saya tidak memasukkan. Tapi pocongan ada. Tapi itu settingan. Oh, bayangkan. Oke, mungkin bukan Sugeng Ngurah Harja yang memasukkan pocongan ke dalam keramik itu. Tapi kru-krunya, tapi anak buahnya, tapi orang yang sudah kompromi dengan Sugeng Nur. Sehingga kemudian tahu bahwa di dalam keramik ada pocongan. Ya settingan itu. Jelas settingannya. Keramiknya utuh. Baru keramiknya. Demi Allah. Itu settingan. Gimana sih? Coba kemudian telaah kalimat-kalimatnya. Bahaya orang seperti dia itu, bahaya. Kalau misal diterima, ditonton oleh orang awam, mengklaim, apalagi orang awam yang Islam, karena mengklaim nama Allah, katakan ya, mengklaim pengalamannya. Ya, pengalaman orang lain dengan Sugeng Nur mungkin berbeda. Pengalaman Kang Ujang Bustami dengan Sugeng Nur mungkin berbeda. Mungkin iya ada oknum-oknum dukun yang kemudian berbohong di dalam mengobati pasien. Oke, mungkin ada. Tapi tidak bisa disamaratakan semuanya, bahwa semuanya yang melakukan itu adalah settingan. Gitu loh. Saya punya teman saya punya bapaknya tukang ruqyah. Saya tahu bagaimana prosesnya. Bener ada kontaminasi jin di sana. Itu saudara. Jadi hati-hati dengan orang satu ini. Karena dia itu mau mencoba masuk ke semua lini, ke semua bidang, ke semua kemudian dimensi. Mungkin kalau kata Sugeng itu suka mengatakan dimensi, ke semua dimensi, ke dalam dimensi politik, ke dalam dimensi spiritual, ke dalam dimensi agama, ke dalam dimensi pengusaha, dimensi apapun dia masuki agar mendapatkan legitimasi daripada umat bahwa mungkin dirinya adalah hebat, ya. Satu saja kita akan mencoba membongkar satu saja dimensi yang dia masuki. Misal dimensi keustadan, keulamaan. Dia ceramah ke sana kemari, ya. Ngaku Gus, ngaku Ustad,
Bahkan di salah satu ceramahnya dia ngaku sebagai dai nasional. Ada rekam jejaknya. Jelas dia mengaku sendiri, ngeklaim sendiri saudara. Ngeklaim sendiri. Makanya hari ini ketika mempunyai wacana untuk sertifikasi ulama, pasti Sugiknur menolak. Pasti Sugiknur menolak. Saya bisa pastikan itu tuh. Ada sertifikasi penceramah, sertifikasi dai, itu pasti Sugiknur menolak. Karena kalau misal diuji secara kompetensi, tentunya dia akan gagal untuk menjadi ustadz. Dan banyak lagi kan yang kelompok-kelompok dia itu yang kemudian juga menolak sama. Karena apa? Karena mungkin sudah merasa rendah diri, sudah merasa bahwa dirinya memang awam di wilayah agama. Sehingga untuk kemudian sertifikasi, diuji kompetensi dulu, ya dia tidak akan mampu. Hingga pada akhirnya adalah kemudian mungkin nantinya dari publik menilai bahwa orang yang tidak lulus sertifikasi sebagai penceramah, sebagai dai, ya itu orang bisa dipertanyakan kealimannya. Kan gitu. Balik lagi kepada kasus kemudian bohong berbohong, setting nyeting. Ya gitulah orang yang selama mungkin hidupnya selalu melakukan settingan, selalu kemudian membodohi dan membohongi umat, memandang orang lain sama ketika melakukan hal yang sama sebagai dirinya ketika melakukan hal itu adalah melakukan settingan. Padahal tidak semuanya tentu seperti Sugiknur Raharja, seperti Gus Nur, tentu tidak akan sama, saudara. Oke, paham ya? Satu dimensi saja sudah saya katakan tadi, yang kemudian mencoba Sugiknur masuki itu sangat berantakan. Satu dimensi berantakan. Ngomongin apa lagi? Masuk ke dimensi politik. Lihat aja cara dia ngeritik pejabat. Lihat aja cara dia mengkritik presiden. Lihat aja cara dia mengkritik pemerintah. Apakah begitu orang yang punya wawasan yang luas cara mengkritiknya? Coba aja kemudian masyarakat kalian semua para netizen itu nilai. Apakah seperti itu cara mengkritik pemerintah yang baik? Oke, kan bisa dilihat. Orang yang punya kemampuan keilmuan untuk mengkritik pemerintah dengan orang yang sebetulnya tidak tahu ilmunya mengkritik pemerintah, beda lagi porsinya. Orang yang tahu ilmunya mungkin iya kritik akan membangun. Tapi orang yang tidak tahu ilmunya mencoba kemudian sok-sokan seolah-olah menjadi paling tahu ilmunya. Jatuhnya bukan kritik, tapi jatuhnya menghujat, tapi jatuhnya menghina. Jatuhnya merendahkan, jatuhnya bukan mengkritik. Kan bisa terlihat di dalam itunya pula. Dua dimensi yang Sugiknur masuki berantakan semuanya. Oke. Dimensi perdukunan, silakan aja nilai. Ngomongnya seperti itu kok. Saya yakin dimensi itu pun berantakan. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya bisa melihat, kalau saya boleh menyimpulkan tentang kehidupan Bapak Sugiknur Raharja ini, semuanya melakukan settingan. Padahal saya kira fokus aja di satu bidang tanpa ada embel-embel apapun di sana. Fokus di sana. Jangan masuk ke semua lini tapi semuanya nggak beres. Kesemuanya dimensi ini malah melakukan settingan-settingan. Oh, enak betul memandang semuanya kayak dia kelakuannya. Ya. Bisa kan berpikir sehat? Bisa kan berpikir sehat? Mohon maaf saya sambil merokok ya. Habis Jumatan. Karena ada yang DM saya makanya saya tanggapi sambil santai. Habis Jumatan terus makan rokok sambil menanggapi. Sambil santai lah. Karena capek menanggapi serius orang seperti itu tuh.
dianya juga settingan, masa harus ditanggapi dengan serius kan gitu. Seperti ini aja cukup saya kira untuk membuka sedikit demi sedikit logika sahabat-sahabat sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.